Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasyaura Akila Rahmat dari kelas KM 4608 dengan NIM 1502223020 ingin menjelaskan tentang komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok. Menurut Wood, kelompok adalah 3 orang atau lebih yang berinteraksi sekian lama, bergantung satu sama lain, dan mengikuti aturan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Sebuah kelompok itu harus berinteraksi, saling tergantung, memiliki tujuan bersama, dan memiliki aturan bersama. Menurut Rothwell pada tahun 2007, tim adalah sebuah jenis kelompok khusus dicirikan dengan anggota yang memiliki sumber daya berbeda dan saling melengkapi dan memiliki rasa identitas bersama yang kuat. Perbedaan kelompok dengan tim. Menurut Hoover pada tahun 2002, Lumsden dan Lumsden pada tahun 2004, tim terdiri dari orang-orang yang membawa sumber daya yang berbeda dan khusus untuk proyek bersama. Tim mengembangkan rasa ketergantungan dan rasa identitas yang lebih kuat dibandingkan standar kelompok kebanyakan. Komunikasi kelompok. Menurut Mulyana, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan dalam kelompok kecil, jadi bersifat tatap muka. Adapun manfaat komunikasi kelompok yaitu yang pertama, saling bertukar informasi, lalu menambah pengetahuan, memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku, mengembangkan kesehatan mental, dan juga meningkatkan kesadaran kelompok. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi kelompok. Yang pertama ada faktor situasional, berupa ukuran dan kepemimpinan kelompok. Yang kedua ada faktor personal, berupa kebutuhan personal anggota kelompok dan peran anggota kelompok. Kebutuhan personal anggota kelompok. Orang bergabung dalam kelompok untuk mengejar kebutuhan individu dalam konteks sosial. Kelompok membantu individu dalam memenuhi sejumlah sasaran, termasuk bersosialisasi dan pertemanan, dukungan untuk pengembangan dan perubahan pribadi, pertumbuhan rohani, dan juga keuntungan ekonomi. Ukuran kelompok. Kebanyakan peneliti mengartikan sebuah kelompok kecil memiliki paling tidak 3 dan tidak lebih dari 12 atau 15 anggota. Semakin besar suatu kelompok, semakin renggang juga hubungannya. Selanjutnya ada kepemimpinan dalam kelompok. Kepemimpinan dalam kelompok memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama, menjaga kesatuan kelompok, dan yang kedua, mendorong produktivitas kelompok. Adapun 3 jenis kepemimpinan. Yang pertama, ada kepemimpinan otoriter, yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki kriteria atau ciri yang selalu menganggap organisasi sebagai milik pribadi, arogan, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata, tidak mau menerima kritik dan saran, terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya. Dalam tindakan pergerakannya sering mempergunakan pendekatan paksaan dan bersifat penghukum. Yang kedua, ada kepemimpinan demokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki karakteristik seperti menganggap bawahan sebagai makhluk yang termulia di dunia, selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dalam kepentingan dan tujuan pribadi daripada bawahannya, senang menerima saran, pendapat, bahkan kritik dari bawahan, selalu berusaha menjadikan bawahannya sukses dan berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadi sebagai pemimpin. Yang ketiga, ada kepemimpinan laissez-faire atau membiarkan. Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter. Dalam kepemimpinan ini, sang pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang pasif dan seringkali menghindar diri dari tanggung jawab. Seorang pemimpin yang kendali bebas cenderung memilih peran yang pasif dan membiarkan organisasi berjalan menurut temponya sendiri. Di sini, seorang pemimpin mempunyai keyakinan bebas dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap bawahan dengan menganggap semua usahanya akan cepat berhasil. Selanjutnya ada peran anggota kelompok. Menurut Beneden-Sheets pada tahun 1948, terdapat 3 peranan anggota kelompok. Yang pertama ada peranan tugas, yaitu memperlancar pelaksanaan pekerjaan, contohnya menawarkan gagasan, mengemukakan metode dan rencana, meminta informasi dan pendapat, mendorong orang untuk maju, dan menangani sesuai prosedur. Yang kedua ada peranan pemeliharaan, yaitu menjaga keutuhan tim, contohnya memberi pujian, menunjukkan kehangatan dan dukungan,
menengahi perbedaan, mendengarkan orang lain, menerima keputusan kelompok, menyelipkan humor agar santai, juga mendorong partisipasi bicara anggota yang diam. Yang ketiga, ada peranan mengganggu, yaitu menghalangi kelompok menyelesaikan tugas, mengurangi minat anggota kelompok untuk bersatu. Contohnya, menyerang kedudukan seseorang, menentang gagasan kelompok dengan alasan pribadi, bercemooh dan berkelakar secara kasar dan tidak sopan. Cara berpartisipasi dalam kelompok. Yang pertama, berorientasilah pada kelompok, fokus pada tujuan kelompok bukan individu tanpa kehilangan nilai-nilai dan kepercayaan individu. Yang kedua, pusatkan konflik pada masalahnya, pisahkan orang dari perilakunya, fokus pada solusi. Yang ketiga, bersikaplah tanpa prasangka secara kritis, tunda kesimpulan sampai mendengar berbagai sudut pandang. Yang keempat, pastikan pemahaman. Cek dan recheck pemahaman kelompok akan gagasan kita, dan pemahaman kita akan gagasan anggota lain. Group think ditulis dalam buku karya Irving Janis pada tahun 1972, The Victim of Groupthink. Groupthink adalah suatu cara pertimbangan yang digunakan anggota kelompok ketika keinginan mereka akan kesepakatan melampaui motivasi mereka untuk menilai semua rencana tindakan yang ada. Groupthink akan terjadi ketika sebuah kelompok, kemiripan antar anggotanya tinggi, memiliki hubungan yang baik satu sama lain, gagal untuk menyadari sepenuhnya akan adanya pendapat yang berlawanan, menekan konflik hanya agar mereka dapat bergaul dengan baik, dan yang terakhir tidak secara penuh mempertimbangkan semua solusi yang ada. Gejala groupthink. Yang pertama, penilaian berlebihan terhadap kelompok, yang kedua ketertutupan pikiran, dan yang terakhir tekanan untuk mencapai keseragaman. Sekian penjelasan materi komunikasi kelompok dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.